Sejak proklamasi 1945, Indonesia mengalami 3 resesi ekonomi yang dimulai pada tahun 1963 di masa kepemimpinan Soekarno dengan kebijakan yang konfrontatif mengakibatkan banyak bangsa-bangsa mengucilkan Indonesia dan Soekarno harus keluar dari PBB dengan program-program mercusuarnya Soekarno dan melakukan pencetakan uang yang berlebihan. Dampak kemudian yang dirasakan, inflasi bergerak naik hingga mencapai 119%. Ekonomi terkontraksi 2,4%. Impor anjlok hingga 26,58%. Investasi pun tumbang di 23,69%. Sedangkan konsumsi rumah tangga terkontraksi 3,95%. Yang memaksa Soekarno harus melakukan satu kebijakan yang kita sebut dengan redenominasi rupiah. Angka 1000 menjadi 1 rupiah. Anda tahu kemudian di tahun 66 gerakan 30 September membuat Soekarno tumbang dan menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto lewat jalan Super Semar. Tongkat estafet itu pun diambil berlari oleh Soekarno dalam rentang 32 tahun lamanya. Namun resesi pula yang harus membuat Soeharto meletakkan jabatan setelah kebijakan Thailand yang melakukan sebuah kebijakan meninggalkan kebijakan nilai tukar tetap terhadap US dollar. Ternyata kanker itu merambat sampai ke Indonesia yang memaksa rupiah dari 2.500 menjadi 16.900 per US dollar. Ekonomi pun terkontraksi mencapai kedalaman 13,13%. Inflasi melambung tinggi 77,63%. Penduduk miskin mencapai 49,5 juta. Industri besar pun tumbang, pengangguran meningkat. Memicu pertahanan politik Soekarno yang dirawat 32 tahun harus digoyahkan oleh gerakan mahasiswa yang kita kenal dengan gerakan reformasi. Memaksa Soekarno menyerahkan kepada Habibie. Habibie sukses melakukan konsolidasi demokrasi dengan pemicu reformasi dan memulai jalan baru Indonesia. Hingga penyerahan kepada Gus Dur. Gus Dur pun harus menyerahkan kepada Megawati dan memulai pemilihan presiden langsung kepada SBY, dan SBY mengantarkan tongkat estafet pertumbuhan ekonomi yang terus membaik hingga masa kepemimpinan Jokowi. Ada resesi di zaman SBY namun dapat teratasi di 2008. Resesi ketiga kita alami pada masa kepemimpinan Jokowi setelah kiriman virus dari Cina, COVID-19 yang memaksa Badan Dunia WHO menetapkan sebagai pandemi global. Ekonomi kita mengalami kontraksi, turun hingga 2,07%. Diikuti dengan penduduk miskin yang naik ke angka 27,55%. Banyak UMKM kita tumbang. Banyak usaha-usaha kita akibat pembatasan sosial. Indonesia harus mengalami pelemahan ekonomi. Yang muncul kemudian adalah meminta 3 periode. Walau tak dapat 3 periode masih mendapatkan dinasti lewat pemilu 2024 yang menghasilkan Prabowo dan Gibran.
Kita tak pernah tahu akan ada apa di ke depan. Namun fenomena saat ini, geopolitik kita terlihat di Timur Tengah. Perang Ukraina dengan Rusia, pembatasan produksi minyak dunia, atau Amerika yang melakukan kenaikan suku bunga yang membuat dolar pulang kampung dan tekanan dolar dalam negeri terus mengalami kenaikan. Apakah akan ada resesi-resesi lanjutan? Kita tak pernah tahu. Tapi yang terpenting bagi kita saat ini adalah menyiapkan generasi yang kuat, konsolidasi ekonomi untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah. Apakah ini menjadi skenario baru untuk memperbaiki Indonesia yang lebih baik?